Yo, selamat datang di Freaks Channel. Kali ini Mimin akan kembali membahas manga Sumasunno Valkyrie pada chapter terbaru, chapter 72. Oke, langsung saja. Pertama, seperti biasa, pada chapter sebelumnya kita diperlihatkan serangan balik yang spektakuler dari Tesla. Setelah pada chapter-chapter sebelumnya Tesla dihajar terus oleh Beelzebub, kali ini giliran Sainslah yang menyerang balik. Pada kesempatan ini Tesla mengeluarkan jurus-jurus yang spektakuler, dimulai dari zona gematria yang secara tidak langsung merupakan mesin anti-gravitasi Tesla, lalu ada Tesla Step hingga di akhir chapter pun ditutup dengan serangan super cepat dari Nikola Tesla pada Beelzebub. Nah oke, masuk pada chapter terbaru. Chapter kali ini berjudul Kemajuan Umat Manusia. Panel pertama sendiri dibuka dengan menyorot pada kematian Nikola Tesla. Jadi 9 bulan setelah kematian Tesla, lebih tepatnya pada tanggal 28 Oktober 1943, Amerika melakukan eksperimen yang sangat rahasia berdasarkan dari penelitian terakhir Tesla, yaitu eksperimen Philadelphia. Sedikit informasi, eksperimen Philadelphia sendiri merupakan eksperimen nyata yang kebenarannya masih menjadi misteri hingga sekarang. Mungkin kalian bisa searching sendiri untuk lebih jelasnya, karena ada banyak sekali misteri dan konspirasi terkait dengan eksperimen ini. Tapi terlepas dari itu, menurut manga SNV, Amerika berniat melakukan sebuah eksperimen untuk menghilangkan kapal perang Eldridge dari radar dengan cara membuat tekanan elektromagnetik di sekitar kapal menggunakan Tesla coil yang sudah dipasang di dalam kapal tersebut. Singkat cerita, eksperimen Philadelphia pun dilaksanakan. Namun sialnya, hal yang tak terduga terjadi. Di sini medan magnet yang dihasilkan oleh eksperimen tersebut jauh lebih besar dari yang mereka perkirakan. Kalau kalian perhatikan, pada panel ini terlihat sebuah kilatan petir yang menyerupai zona gematria. Hanya saja zona gematria yang ada di sini terlihat tidak sempurna. Dan yap, lanjut cerita, tak lama kemudian kapal perang yang sebegitu besar itu pun menghilang dari tempat tersebut. Sementara di sisi lain, lebih tepatnya 363 km dari lokasi eksperimen, kapal perang Eldridge pun berhasil pindah secara instan dengan jarak yang sejauh itu. Dengan kata lain, teleportasi berhasil dilakukan. Tapi apakah eksperimen tersebut adalah sebuah keberhasilan? Sayangnya tidak sama sekali. Semua orang yang ada di kapal tersebut yang ikut berteleportasi mengalami hal yang sangat mengerikan. Beberapa di antaranya menjadi gila, sementara sebagian lainnya mati dengan cara yang mengenaskan. Lalu akhirnya, karena eksperimen tersebut dianggap sebagai kegagalan, salah satu petinggi militer Amerika pun menghentikan eksperimen tersebut dan membakar semua dokumen yang berhubungan dengan eksperimen Philadelphia, sembari menganggap kalau penelitian Nikola Tesla tentang teleportasi adalah sebuah kegagalan. Namun lagi, apakah penelitian Tesla tersebut memang merupakan kegagalan? Jawabannya adalah tidak. Tesla berhasil menyempurnakan sistem teleportasi miliknya itu, dan berikutnya adegan pun kembali pada pertarungan Ragnarok, tepat melanjutkan dari chapter sebelumnya. Jadi ternyata teknik super cepat yang Nikola Tesla gunakan sebelumnya merupakan teleportasi. Nikola Tesla langsung berteleportasi ke titik buta Beelzebub dan memberikannya serangan yang besar, yang mana di sana Beelzebub juga tidak sempat bertahan dan kena telak serangan dari Nikola Tesla. Melihat Nikola Tesla sebagai perwakilan kubu manusia akhirnya memberikan serangan telak pada Beelzebub, para penonton dari kubu manusia pun bersorak untuk Tesla. Tapi di saat yang sama, baik kubu manusia maupun kubu dewa juga sama-sama tidak mengerti apa yang dilakukan oleh Tesla sebelumnya. Di sini sementara kubu dewa dan manusia sendiri dibuat bertanya-tanya dengan serangan yang dilakukan oleh Nikola Tesla, di sisi lain Beelzebub justru langsung mengerti dengan apa yang dilakukan oleh Tesla sebelumnya, tidak lain dan tidak bukan, yaitu teleportasi. Bahkan tidak hanya mengetahui, Beelzebub pun juga langsung menyadari 3 batasan dari teknik teleportasi tersebut. Pertama, dengan fakta kalau Nikola Tesla tidak melanjutkan serangan teleportasinya lagi, itu artinya Nikola Tesla memerlukan energi untuk mengaktifkannya. Kedua, arah atau pergerakan dari teknik teleportasi Nikola Tesla terbatas. Maka dari itu, pada gerakan Tesla Step sebelumnya yang terkesan konyol dan buang-buang tenaga, ternyata ada alasan dibalik dari semua gerakan sia-sia dan konyol tersebut, yaitu Tesla sengaja melakukan gerakan-gerakan itu demi mengarahkan Beelzebub ke tempat yang sudah ia siapkan untuk melakukan teleportasi. Lalu yang ketiga, teknik teleportasi Tesla memiliki batas penggunaan.
Ya, karena pada dasarnya si Beelzebub ini juga merupakan seorang ilmuwan yang jenius, jadi tak heran mengapa Beelzebub bisa langsung memahami serangan yang dilakukan oleh Nikola Tesla sebelumnya. Oke, berikutnya tak lama setelah Bell mengatakan hal tersebut, salah satu Tesla Coil yang ada di armor Automata Beta pun hancur. Di sisi lain, Tesla sendiri memberikan apresiasi pada Beelzebub karena bisa mengetahui cara kerja dan kekurangan tekniknya sampai sejauh itu hanya dengan melihat sekali serangannya saja. Di sini seakan penjelasan dari Beelzebub kurang jelas, tak tanggung-tanggung Tesla langsung menjelaskan cara kerja teknik teleportnya itu dengan lebih detail lagi pada Beelzebub. Mungkin jika kita lihat sekilas, Tesla yang sebegitu pintarnya malah terkesan bodoh dan konyol karena dengan polosnya malah memberitahukan cara kerja tekniknya pada musuh begitu saja. Tapi jika kita memikirkannya kembali dan melihatnya dari sisi lain, justru adegan ini sangat keren karena menunjukkan sekaligus mempertegas kalau Nikola Tesla adalah seorang ilmuwan sejati. Seorang ilmuwan pada dasarnya tidak pelit ilmu, dan seperti yang kalian tahu, keinginan Tesla sendiri adalah manusia dan dewa bisa bekerja sama untuk meneliti dan menciptakan suatu hal yang baru. Jadi tak heran mengapa Tesla melakukan hal tersebut, apalagi dengan Beelzebub yang juga bisa dibilang mengerti tentang sains. Tesla seakan menemukan teman penelitian baru dan secara alami menjelaskan cara kerja temuannya itu dengan tujuan tidak lebih dari sekedar untuk berbagi ilmu pengetahuan saja. Nah, terlepas dari itu, berikutnya balik ke cerita. Di sini Nikola Tesla pun menjelaskan kalau teknik teleportasi miliknya hanya bisa digunakan di dalam zona gematria saja. Tesla bisa melakukan teleportasi di luar gematria, namun menurutnya itu terlalu berbahaya dan sangat beresiko. Tapi poinnya di sini, jika Tesla sudah terdesak dan zona gematria berhasil dihancurkan, bukan tidak mungkin kalau Tesla akan bertaruh dan melakukan teleportasi tanpa zona gematria. Selanjutnya kedua, dugaan Beelzebub yang mengatakan kalau pergerakan teleportasi Nikola Tesla terbatas itu memang benar. Jadi seperti yang telah dijelaskan pada chapter sebelumnya, setiap kali Tesla mengeluarkan serangan listriknya, di saat yang sama sebuah partikel yang bernama Super Tesla Particle akan dilepaskan ke area sekitar. Lalu ketika Nikola Tesla sudah menentukan titik teleportasinya, Tesla Particle yang tersebar itu akan terkonsentrasi di titik tersebut dan akan bersinkronisasi dengan Super Tesla Coil yang ada di armor Nikola Tesla. Jadi dengan kata lain, gerakan konyol Tesla Step yang dilakukan pada chapter sebelumnya secara tidak langsung adalah metode Nikola Tesla untuk menyebarkan Super Tesla Particle miliknya sekaligus memancing Beelzebub ke area di mana Nikola Tesla akan berteleportasi. Lalu berikutnya, bahkan tak tanggung-tanggung, tidak hanya menjelaskan cara kerja tekniknya dengan lebih detail, Nikola Tesla juga memberitahukan kelemahan tekniknya pada Beelzebub, yang mana terungkap kalau ternyata teknik teleportasi tersebut membutuhkan waktu pengaktifan sekitar 63 detik. Dan tidak hanya itu, ketika Tesla menggunakan teleportasi, salah satu Tesla Coil yang ada di armornya pun juga akan hancur. Dan Nikola Tesla sendiri memiliki total 3 Tesla Coil, dikurang 1 sehingga saat ini jumlahnya hanya tinggal 2 saja. Yang artinya jika kita menyimpulkan tepat pada saat ini tanpa mempertimbangkan apa yang akan terjadi ke depan, Tesla masih bisa menggunakan teknik teleportasinya sebanyak 2 kali atau mungkin bahkan hanya 1 kali saja. Kenapa? Alasannya meskipun saat ini Tesla masih memiliki 2 sisa Tesla Coil, tapi menurut Brunhild karena Tesla Coil tersebut adalah bagian dari tubuh Volun Gondul, jadi ketika Tesla Coil tersebut hancur itu artinya sebagian dari jiwa Gondul pun ikut hancur. Dan berhubung saat ini jiwa Nikola Tesla juga sudah bersatu dengan jiwa Gondul, itu artinya jika semua Tesla Coil sampai hancur, Gondul akan mati bersama dengan Nikola Tesla. Nah berikutnya, setelah mendengarkan penjabaran Tesla tentang kelemahan tekniknya itu, Beelzebub pun juga merasa heran mengapa Tesla malah memberitahukan kelemahannya. Akan tetapi jawaban Nikola Tesla sama seperti yang sudah Mimin jelaskan tadi. Nikola Tesla hanya ingin berbagi ilmu pengetahuan saja demi sains dan demi kemajuan umat manusia. Mendengar hal tersebut, Beelzebub pun hanya tersenyum dan mulai tertarik pada Nikola Tesla. Sampai akhirnya tak lama kemudian Beelzebub pun bangkit kembali dan sempat memuntahkan darah karena ternyata luka yang dialami oleh Beelzebub lebih parah daripada kelihatannya. Lalu di sini merasakan rasa sakit dari lukanya itu mengingatkan Beelzebub pada masa lalunya.
Jadi di panel berikutnya kita diperlihatkan istana Hades yang ada di Helheim, yang mana pada saat itu Beelzebub berhasil menerobos masuk ke dalam istana dan membunuh semua penjaga. Hingga akhirnya Beelzebub pun sampai tepat di hadapan sang raja dunia bawah, Hades. Melihat kedatangan Beelzebub, Hades sudah mengetahui rumor tentang Bel yang membuat kekacauan di Valhalla maupun di Helheim. Menyadari kalau Hades sudah mengetahui tentang dirinya dengan keadaan yang sudah dipenuhi luka, Beelzebub pun menantang Hades untuk berduel. Lalu Hades pun berkata, dengan tubuh yang babak belur seperti itu, berani menantangnya Beelzebub hanya akan mati. Dan Beelzebub pun membalas, benar, kalau dirinya memang ingin mati. Dan yap, berikutnya dengan senang hati Hades pun menerima tantangan Beelzebub itu, lalu chapter pun berakhir sampai di sana. Yah, di akhir sedikit pembahasan dari Mimin, sepertinya pada chapter depan nanti kita akan kembali diperlihatkan masa lalu dari Beelzebub, tapi sepertinya kali ini akan cukup menarik karena kita akan melihat pertarungan antara Hades melawan Beelzebub. Sementara itu terkait dengan situasi pertarungan ronde 8, saat ini masih belum terlihat siapa yang akan menang atau siapa yang akan kalah. Tapi yang pasti saat ini Beelzebub sebagai perwakilan dari kubu dewa sudah mendapatkan luka parah pertamanya. Dan terlepas dari itu, seperti biasa jika kita mengacu pada teori aurat yang sejauh ini akurasinya masih 100%, akibat serangan dari Tesla tadi, pakaian bagian atas Beelzebub hancur. Yang tentu saja kita tahu, itu artinya kekalahan sedang ada dalam bayang-bayang Beelzebub. Ya, untuk lebih pastinya kita lihat saja nanti. Mungkin kurang lebih itulah yang bisa Mimin sampaikan pada chapter kali ini. Mohon maaf untuk kesalahan dan kekurangannya. Like, share, subscribe kalau suka. Komen, beri kritik dan saran. Terima kasih telah menonton. Ciao.